Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, dalam kasih-Mu kami memohon Kau melawat kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Bagian firman Tuhan yaitu dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Judulnya adalah Allah berfirman dan perantaraan anaknya. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin untuk firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup manusia dari dulu sampai sekarang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia bisa sakit, manusia bisa melakukan sesuatu yang salah, berbuat dosa, bisa menyakiti sesamanya, menjadi jahat, menjadi culas, merugikan sesamanya, membunuh sesamanya, dan bisa juga merusak alam ciptaan Tuhan lainnya. Tanah, air, udara dirusak. Dan tentu saja kejahatan manusia tersebut mengancam keberadaan hidup umat manusia. Dan dengan demikian pula kehancuran yang dialami oleh manusia bisa saja menjadi kehancuran yang merajalela atau semakin parah. Dan kita melihat bahwa Allah bukanlah Allah yang mendiamkan segala sesuatu, tapi Allah adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang terus berupaya untuk menyelamatkan keterpurukan hidup manusia. Dalam nas yang kita baca tadi, penulis kitab Ibrani meriwayatkan atau memaparkan kepada kita bahwa dengan berbagai cara Allah itu menjumpai manusia, membawa manusia kepada kebaikan, membawa manusia kepada keselamatan. Sehingga saya memberi tema untuk perenungan kita hari ini adalah Allah menyelamatkan. Lewat para nabi, Tuhan menyelamatkan manusia lewat umat pilihannya bangsa Israel. Nabi-nabi tersebut membawa firman Tuhan yang menuntun, yang membimbing umat Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Begitu pula dalam nas kita tadi, Allah sendiri yang menjumpai kita lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, hadir dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan kita. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang berkorban untuk keselamatan kita juga. Mati di kayu salib. Oleh sebab itu, karena Ia berjuang menyelamatkan kita, Ia memuliakan Allah, atau dengan kata lain, Ia mendapatkan kemuliaan karena karya keselamatan yang Ia lakukan untuk umat manusia. Ia kembali ke dalam kemuliaannya. Ayat 3 dikatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dengan demikian firman Tuhan hari ini membawa kita untuk bersama-sama merenungkan yang pertama. Allah adalah Allah yang hadir dalam sejarah hidup kita. Allah yang menyelamatkan. Karena Ia ingin kita mengalami keselamatan. Ia ingin kita mengalami damai sejahtera. Ia ingin kita mengalami sukacita. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah datanglah kepada Dia. Biarkan Ia memerintah hidup kita. Biarkan Dia membimbing kita, menuntun kita dalam kasih-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, sebagaimana dikatakan, Ia adalah penguasa kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa kehidupan. Oleh sebab itu berbagai beban hidup kita, pergumulan kita, datanglah kita kepada Dia. Dia akan menyelamatkan kita menghadapi beban-beban hidup, pergumulan dan ketakutan, kekhawatiran. Biarkanlah Tuhan menyelamatkan hidup kita. Kita sambut Kristus. Kita biarkan Kristus memimpin hidup kita. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu dan memohon biarlah kami boleh terus hidup dalam terang firman-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Amin.